Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Teman-teman, kali ini kita akan bahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat Sad ayat 31 sampai 36. Kisah menarik yang akan kita bahas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz uridu alaihi bil ashiyyi as-safinatul jiyad. Ketika di waktu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku sangat menyukai segala yang baik, maksudnya kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuk wal a'naq. Bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku, lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang sangat lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian Sulaiman pun berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau yang Maha Pemberi. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haitsu ashab. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja Sulaiman berkehendak pergi. Taib teman-temanku seiman, dalam surat Sad ini terdapat kisah yang disebut dengan Sulaiman atau Nabi Allah Sulaiman dan kesukaan beliau dengan kuda perang. Jadi suatu sore Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam ini teman-teman itu sangat cinta dengan kuda. Sulaiman alaihissalam ini punya hobi dengan kuda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda Sulaiman itu 10.000 kuda. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 20.000 kuda. Dan kuda-kuda Sulaiman itu memiliki sayap. Dia bisa berlari dengan kencang karena punya sayap. Dan dari mana kita tahu bahwa kuda-kuda Sulaiman itu punya sayap? Karena ada hadis Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bermain dengan boneka kuda. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat suka dengan boneka kuda yang bersayap itu. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, kenapa kok kuda ada sayapnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ama sami'ta ya Rasulullah, ana li Sulaiman khailan laha ajnihatun. Tidakkah kau mendengar wahai Rasul bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap? Fadohika Nabi SAW hatta ra'at nawijuduhu. Maka Nabi SAW kemudian tersenyum dan tertawa. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kuda Nabi Sulaiman itu memiliki sayap. Jadi suatu hari ketika Nabi Sulaiman itu hendak membariskan pasukan kudanya, yang mana kita tahu bahwa Sulaiman itu diberikan anugerah oleh Allah bisa menundukkan binatang. Di sore hari, Sulaiman membariskan kuda-kuda perangnya. Kemudian akhirnya Allah takdirkan Sulaiman ini lupa. Harusnya di sore hari itu dia sholat. Dia mendirikan sholat. Tapi karena keasikan dengan kuda-kudanya dilalaikan karena hobinya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun meninggalkan sholat dan baru ingat setelah terbenamnya matahari. Maka ketika ingat bahwa beliau belum sholat, akhirnya dia pun marah dengan kuda-kudanya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan iz uridu alaihi bil asiyyi as-safinatul jiyad. Ketika pada suatu sore dipertontonkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak yang sangat cepat larinya karena memang bersayap. Kemudian Sulaiman mengatakan faqala inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, maksudnya dari kuda, karena memang Sulaiman itu hobi dengan kuda. Tapi ketika kuda-kuda itu melalaikan Sulaiman dari sholat, apa yang terjadi teman-teman? Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuk wal a'naq. Maka setelah dia sholat di luar waktunya, dia pun marah sama kuda-kuda itu. Dia katakan pada para pengawalnya untuk datangkan kuda-kuda itu. Di sini terjemahannya, maka Sulaiman pun kemudian menyembelih kuda-kuda itu. Namun
Sebelum disembelih, maka kuda-kuda itu diusap leher dan kakinya oleh Sulaiman alaihissalam. Karena menghormati ataupun karena kecintaan kepada kuda, baru kemudian disembelih semuanya. Dan ada yang mengatakan karena marahnya Sulaiman, diambilnya pedang, kemudian ditebasnya seluruh kaki kuda dan ditebasnya lehernya. Karena apa? Karena dilalaikan dari sholat sehingga dia marah kepada kudanya, sehingga disembelih semua kudanya 10.000 kuda. Ada yang mengatakan 20.000 kuda. Itu semua disembelih oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dari sini teman-temanku seiman, ada sebuah kaidah. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang lain yang jauh lebih daripada apa yang ditinggalkannya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam cinta dengan kuda dan kudanya sangat cepat dalam perang, kemudian dengan kuda itu jadi terlalaikan dalam sholat, akhirnya semua disembelih oleh Sulaiman. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman dengan menundukkan angin. Maka dari sini Allah mengatakan fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan baik. Menurut perintah Allah, kemana saja Sulaiman hendak pergi, maka angin itu akan membawa Sulaiman alaihissalam. Allah ganti yang lebih baik lagi. Lihat, lebih cepat mana orang menunggang angin dengan orang yang menunggang kuda? Jelas lebih cepat menunggang angin. Angin lebih cepat. Makanya ada satu kisah teman-teman, yang mana ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam sedang berbincang-bincang dengan Perdana Menterinya, tiba-tiba pintu istananya itu diketok. Ketika dibuka oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, rupanya ada orang yang sangat menyeramkan, menakutkan, dan memandang Perdana Menterinya dengan melotot. Perdana Menteri pun dilihat seperti itu ketakutan. Siapa ini? Udah serem, pandangannya pun melotot kepada saya, ada apa dengan dia? Setelah itu, Perdana Menterinya bicara sama Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, siapakah orang itu? Kata Sulaiman alaihissalam, dia adalah malakul maut. Dia adalah malaikat maut yang hendak mencabut nyawa seseorang yang Allah tugaskan. Oh, semakin ketakutan Perdana Menteri ini. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, bukankah Allah telah tundukkan angin kepadamu? Tolong bawa aku, terserah kau membawaku, supaya aku tidak jadi sasaran malaikat maut itu, kata Perdana Menterinya. Maka akhirnya Sulaiman pun terbang dengan angin dan membawa Perdana Menterinya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam membawanya ke India. Ketika sampai saja di negeri itu, ternyata orang yang ditakuti sudah di hadapannya, sudah nunggu di situ. Dia mencoba menghindar dari kematian dan akhirnya jatuh kepada kematian. Al-hadaru la yamna'ul qadaru. Menghindar itu tidak menghalangi takdir. Kita lihat, orang ini mencoba menghindari kematian, tapi takdir kematian sudah sampai kepada dia. Tapi lihat bagaimana Sulaiman alaihissalam membawa orang ini dengan angin, sampai akhirnya dicabut nyawanya di India. Disinilah Allah mengatakan, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mengejar kalian, walaupun di balik benteng yang sangat kokoh. Tapi lihat bagaimana Sulaiman alaihissalatu wassalam ditundukkan angin sebagai ganti dari kuda-kudanya. Teman-temanku seiman, maka peganglah sebuah kaidah. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Semoga kisah singkat ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.